Innal hamdalillah segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengingatkan dalam kitabnya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang beriman, bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita, yaitu Allah. Sebenar-benar patuh dan tunduk, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain qala Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya tunduk dan patuhlah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan ucapkan kalimat yang benar, jujur. Niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sejujur-jujur dan sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khairul hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan yang bertolak belakang dan tidak punya rujukan dari keduanya. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua yang dibuat baru dalam hal ibadah tidak punya rujukan wahyu pasti dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dhalalah, perbuatan baru akan membawa pelakunya pada kesesatan. Wa inna dalalan finnar, kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman rahimani rahimakumullah. Kesempatan ini kita akan bahas salah satu tameng terkuat dan termulia yang disiapkan oleh Islam agar setiap orang tidak terjerumus dalam perusakan citranya, namanya, baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta ataupun di mata makhluk atau manusia, yaitu malu. Iya saudaraku seiman, malu adalah bagian daripada agama kita. Malu akan membuat seseorang karena malu dengan Tuhannya, maka dia akan mengerjakan perintah-perintahnya, dia akan mengejar janji-janjinya, puncaknya masuk ke dalam surga. Dan malulah akan menahan seseorang untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nabi SAW mengingatkan, Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kau tidak malu lagi, maka kau berbuat apa saja yang kau inginkan. Ini bahasa teguran dari Nabi SAW agar setiap orang di antara kita justru harus menjadikan malu sebagai sifatnya. Ulama memberikan definisi tentang masalah malu. An-Nawawi rahimahullah berkata, ulama berkata, beliau menukil dari perkataan ulama-ulama, hakikat malu adalah perangai yang mendorong seseorang meninggalkan perbuatan jelek dan mencegah seseorang dari meninggalkan hak-hak orang lain. Malu adalah akhlak yang sangat utama, dan Fudail bin Iyad mengatakan tentang masalah itu, ada 5 perkara atau tanda-tanda kecelakaan bagi seseorang. Kalau ada pada seorang salah satunya, saya sudah cukup membuat dia celaka dan hancur di muka bumi ini, apalagi di akhirat. Kalau dia punya semuanya, maka lebih luar biasa.
Kata beliau, 5 di antara tanda-tanda kecelakaan dan kehancuran. Pertama, kekerasan hati. Karena selalu saja bermaksiat, hatinya menjadi keras seperti batu dan sulit lagi menerima peringatan-peringatan. Sampai seseorang di antara mereka, wa na'udzubillah, melihat terjadi gempa dan salah seorang di sebelahnya itu terkena gempa dan mati, atau tabrakan sementara dia satu kendaraan dengan temannya dan dia lihat darah bercucuran, tetap juga belum menggugah hatinya bahwasanya Allah sedang menegur dia, atau melihat banyak sekali kejadian-kejadian di sekitar dia yang mungkin harusnya dijadikan sebagai pelajaran tapi tidak dijadikan pelajaran. Ini semua karena kekerasan hati. Kalau hati itu lunak, maka secara otomatis peringatan sederhana saja sudah cukup membuat orang itu kembali kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Para salafus saleh kalau jalan kaki mereka tersentuh batu saja, maka mereka langsung mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu mereka coba bermuhasabah, kira-kira dosa apa yang sedang saya lakukan. Sebagian mereka bahkan mengatakan, saya mengetahui saya memiliki dosa karena melihat perubahan sikap dari pasangan saya, atau tunggangan saya, ataupun ada tikus yang masuk ke dalam rumah saya. Lalu beliau mengatakan yang kedua, mata yang tidak menangis. Kapan seseorang di antara kita matanya tidak pernah menangis, meneteskan air mata karena Allah Subhanahu wa taala, beri tanda-tanda kecelakaan. Karena Nabi SAW mengatakan, tidak akan pernah disentuh oleh api neraka 2 mata yang meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Sehingga dia takut dengan azab-azabnya dan dia meneteskan air mata. Atau luputnya banyak kesempatan amal saleh, atau banyaknya kesempatan dosa yang dia tidak luputkan sehingga tercatat dalam buku-buku amalnya. Semua ini ada dorongan-dorongan yang sangat baik untuk itu. Yang ketiga kata beliau, dan ini saksi bahasan kita, adalah sedikit sifat malu. Sehingga dia tidak pernah malu lagi di hadapan Allah berbuat dosa, apalagi di hadapan makhluk. Sementara sifat orang mukmin justru malu. Ada orang lihat atau tidak lihat, maka dia tetap akan malu kepada Tuhannya. Yang keempat, cinta dunia yang berlebihan sehingga akhiratnya luput dari dia. Selalu kalau kehilangan sesuatu benda yang berbau duniawi, mungkin handphone, mungkin dompet, mungkin kendaraan misalnya, maka dia merasa kehilangan luar biasa. Sementara kalau dia tertinggal sholat subuh berjamaah, dia kehilangan sholat malam, luput membaca hizb Al-Quran, atau luput dari zikir pagi petang, hanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya kemudian dia usir seperti ini. Ya, itu luar biasa. Maka Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadits, orang mukmin kalau terbebani dengan sebuah dosa kecil, maka dia merasa seperti gunung yang besar di punggungnya. Sementara orang munafik kalau berbuat dosa besar, maka dia hanya anggap seperti lalat yang hinggap di hidungnya lalu dia usir seperti ini. Kuatnya sifat malu tergantung dengan kondisi hidupnya hati seseorang. Sedikit sifat malu disebabkan oleh kematian hati dan ruh. Sehingga semakin hidup hati itu, maka sifat malu pun semakin sempurna. Lalu dia mengatakan, sifat malu darinya tergantung kepada pengenalannya terhadap Tuhannya. Jadi makin seseorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka makin malu dia dan juga otomatis akan makin lunak hatinya sehingga dia selalu saja tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab menjelaskan tentang malu dibagi menjadi 2. Yang pertama, kata beliau, ketahuilah malu itu ada 2 macam. Yang pertama, malu yang menjadi karakter dan tabiat bawaan. Memang dari kecil dia malu. Biasa kita lihat anak-anak kecil ada yang pemalu sekali. Mungkin ada juga orang yang terbawa sampai dewasa, Masya Allah, dia selalu malu. Kelihatan dari cara jalannya, dari tatapan matanya, dari ucapan lisannya, semua jamahan tangannya, semuanya dengan kesantunan dan sopan dan baik. Maka itu tabiat, bawaan. Ini merupakan salah satu akhlak mulia yang Allah bebankan pada dia. Dan ini sebuah karunia. Kata Nabi SAW, Al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan, dalam hadis Bukhari disebutkan. Malu jenis ini akan menghalangi seseorang dari melakukan perbuatan buruk dan akhlak yang rendah. Serta mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia. Yang kedua kata Ibnu Rajab adalah malu yang diperoleh karena mengenal Allah dan mengenal keagungannya, kedekatannya dan para hambanya yang saleh dan karena keyakinan mereka tentang maha taunya Allah. Mengenai pandangan khianat, mengetahui bahwasanya pandangan mata yang berkhianat diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, semua muncul itu rasa keimanan ini karena malunya yang Allah berikan. Makin dekat seseorang kepada Allah di poin kedua ini, di bagian kedua dari malu, maka makin kentar rasa malunya kepada Allah. Dan dia selalu terbayang firman Allah kata Ibnu Rajab yang disebutkan dalam surah Al-Mu'min ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang berkhianat. Mungkin dia lihat ke depan tapi ternyata dia lihat ke sebelah kanan misalnya. Dan apa yang disembunyikan oleh hati.
Malu jenis ini adalah, kata beliau, buah iman yang dimiliki seorang hamba, bahkan termasuk derajat ihsan yang paling tinggi. Sebenarnya kita tahu ada tingkatan dalam hadis Bukhari yang panjang lebar, ada Islam, ada iman, dan ada ihsan. Dan ihsan adalah menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Kalau tidak melihatnya atau kita tidak melihatnya, maka yakinlah dia sedang melihat kita. Keutamaan kalau kita memiliki sifat malu, teman-teman sekalian, atau fadilahnya. Yang pertama, malu merupakan salah satu sifat Allah Sang Pencipta Azza wa Jal. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Rabb kalian tabaraka wa ta'ala, Tuhan kalian yang maha berkah dan juga maha tinggi, maha pemalu dan maha dermawan. Salah satu sifat malunya Allah adalah dia malu terhadap hambanya menadahkan tangan kepadanya, lalu tangan itu kembali hampa atau tidak dikabulkan doanya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan dulu juga oleh Albani. Artinya kalau kita berperangai malu, berarti kita sedang dikaruniai Allah SWT dari salah satu sifatnya yang mulia. Juga yang kedua adalah malu merupakan sunnah para nabi dan rasul. Semua nabi-nabi punya sifat itu. Dalam As-Sahihain riwayat Bukhari Muslim disebutkan bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW disebutkan oleh beliau lebih tinggi sifat malunya daripada seorang gadis pingitan yang tersembunyi dari kamarnya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya para sahabat mengatakan kami mengetahui kalau Nabi SAW tidak suka sesuatu hanya dari perubahan raut wajahnya saja. Bahkan beliau saking malunya tidak pernah menghina makanan. Kalau beliau ingin beliau sentuh, kalau beliau tidak ingin beliau tinggalkan saja. Yang ketiga, malu merupakan bagian daripada keimanan sebagaimana disebutkan dalam As-Sahihain riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang Ansar yang sedang menasihati saudaranya tentang sifat malu sehingga seakan-akan dia berkata malu itu bisa membahayakanmu. Maka Nabi SAW bersabda kepada yang sedang menasehati. Jadi rupanya dia bilang temannya, mungkin teman-teman pernah alami itu. Kalau ada di antara sahabat kita, kerabat kita, mungkin sangat pemalu. Mungkin kita akan mengatakan, jangan kau malu. Untuk apa kau malu? Nanti kau tidak dapat pekerja, nanti kau tidak menikah, nanti kau tidak begini dan begitu. Seakan-akan malu itu buruk. Ada seorang Ansar menasihati saudaranya seperti itu. Maka Nabi SAW justru menasihati yang sedang menasihati itu. Sambil mengatakan, da'hu, biarkan orang itu. Fa innal haya'a minal iman. Karena sungguhnya sifat malu bagian daripada keimanan. Hadis sahih riwayat Bukhari. Yang keempat, malu adalah suatu perangai yang menghasilkan sikap terpuji dan pengaruh yang baik dalam jiwa kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan saja. Yang kelima, yang terakhir adalah sifat malu mengajak kepada ketaatan kepada Allah dan menjauhkan diri kita dari larangan-larangannya. Kapan kita tidak punya rasa malu, maka terjadilah pelanggaran-pelanggaran agama yang luar biasa. Dan seseorang kalau sudah melanggar agama, kapan dia buka satu pintunya, syaitan tidak akan membiarkan dia cukup di pintu itu, tapi syaitan akan terus membuka pintu-pintu yang lain sehingga rasa malunya sudah lepas dari dirinya dan akhirnya terjadilah pelanggaran-pelanggaran agama. Terjadinya ikhtilat bercampur baur antara laki-laki sama perempuan yang kita biasa bahasakan dengan pacaran, terbukanya aurat, minum khamar di pinggir jalan, pelanggaran-pelanggaran agama dengan tidak malu bahkan dipresentasikan di depan orang-orang. Apakah itu transaksi ribawi dan yang sejenisnya. Semuanya sudah dianggap hal yang biasa. Ini semua karena sifat malu sudah lepas dari hati seseorang. Ibnu Qayyim rahimahullah menekankan tentang pentingnya setiap orang memiliki sifat malu. Beliau mengatakan sebagian orang arif, orang yang cerdas berkata, hidupkanlah rasa malu dengan berkumpul bersama orang-orang yang memiliki rasa malu. Hidupkanlah hati dengan kemuliaan dan rasa malu. Jika keduanya hilang dari hati, maka di dalamnya tidak ada kebaikan yang tersisa. Ulama juga menitik beratkan, malu ini hanya akan menilai atau memiliki nilai yang sangat tinggi kalau malunya karena Allah. Dalam arti kata, malu dalam melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi malu tidak boleh diletakkan kalau justru meluruskan tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misal, ada saudara kita yang safnya miring, ada yang belum tutup aurat, ada yang masih transaksi yang haram dan segala macam, maka tidak boleh kita mengatakan saya malu menegurnya karena lebih tua dari saya atau mungkin lebih tahu daripada saya. Tapi ini tidak boleh. Malu ini bukan pada tempatnya. Tapi malu yang benar adalah kalau kita sendiri akan terjerumus pada pelanggaran lalu kita malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian kita meredam diri kita. Tapi
Tapi dalam amal ma'ruf nahi mungkar, maka tidak boleh seseorang itu malu. Sebagian ulama juga menambahkan, malu tidak dibenarkan kalau untuk menanyakan kebenaran. Seperti dalam majelis ilmu, kalau seseorang ingin bertanya tentang hukum agama, maka tidak boleh dia malu. Dia harusnya bertanya. Makanya seorang sahabiat dalam hadis Bukhari pernah bertanya kepada Nabi SAW. Lalu mengatakannya dengan bahasanya, ya Rasulullah, sungguhnya Allah tidak malu. Ya, dalam menjelaskan kebenaran, maka aku bertanya, apakah wanita juga punya mandi junub kalau dia mimpi? Kata Nabi SAW, ya, kalau dia melihat atau menemukan kemaluannya basah. Pertanyaan ini pekah, tapi dalam majelis ilmu ditanyakan, dan ini yang bertanya adalah seorang sahabiat kepada Nabi SAW di depan para sahabat di masjid. Dan ini menandakan dalam majelis ilmu tidak masalah, yang penting orang mengetahui adab-adabnya. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang berperangai dengan sifat malu ini, dan juga menjadikan kita selalu saja dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah dan juga untuk jemaah sekalian, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Beristighfarlah, sungguh Dia Maha Pengampun dan juga Maha Pengasih. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum berdoa, kita harus menerapkan malu teman-teman sekalian dalam diri kita sendiri. Baik kita berpakaian, mencari makanan dan minuman atau rezeki, ataupun berinteraksi dengan pasangan hidup kita di rumah, bahkan sama anak-anak kita. Kemudian menyebar kepada seluruh lingkungan kita. Karena ini adalah bagian daripada ibadah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, malu bagian daripada iman. Kapan kita jadikan ini sebagai perangai kita, berarti kita berpahala di setiap saatnya. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan hari Jumat adalah hari yang mulia dan ada waktu mustajab doa. Yang hari riwayat pertama, riwayat Imam Muslim, adalah pada saat khatib sedang di khutbah kedua, dan riwayat An-Nasai menyebutkan difokuskan setelah asar, sebelum terbantu dari habis asar sampai terbenam matahari. Maka jangan kita sia-siakan doa waktu ini. Mari kita hadirkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ijabah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mujimu ya Allah sebagaimana layak kau dipuji sebagai pencipta. Dan kami mujimu sampai kau ridho dengan puji-pujian kami. Dan kau catatkan sebagai tambahan amal saleh buat kami. Serta kami mengucapkan salam hormat kami, salawat dan taslim kepada utusanmu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagaimana engkau dan malaikatmu telah mengucapkan salam hormat kepadanya. Ya Allah, kami tidak berkumpul sini kecuali karena ingin menjalankan salah satu dari perintahmu, yaitu salat Jumat. Terimalah ini semua dengan pahala yang sempurna. Serta kami mohon kepadamu ya Allah, terima seluruh amal-amal soleh yang pernah kami kerjakan, yang sedang kami kerjakan, yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal nanti dengan pahala yang sempurna. Ya Allah, maafkanlah semua dosa-dosa kami dan gantilah semuanya menjadi pahala sebagaimana Engkau sebutkan dalam firman-Mu, ulaika alladziina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang Allah gantikan dosa-dosa mereka menjadi pahala. Kami bukan hanya memohon Engkau maafkan ya Allah, tapi Engkau ganti dosa-dosa kami menjadi pahala dengan kemahamurahan-Mu, ya akramal akramin. Ya Allah, jadikan diri kami Indonesia negara yang aman. Jadikan negeri kami Indonesia negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, dan angkatlah perselisihan di antara mereka. Satukan kami di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Siapapun yang menginginkan keburukan bagi negara kami, bagi Islam, bagi Muslimin, kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Ya Allah, tolonglah saudara kami di seluruh pelosok bumi ini yang sedang tertindas, di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun ya Allah. Ikhlaskan niat mereka. Terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, dan ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Dan satukanlah kami semua ya Allah di surga Firdaus-Mu sebagaimana Kau satukan kami di dalam majlis Jumat yang mulia ini. Sallallahu nabiyana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah selalu menyuruh kita berbuat keadilan dan kebaikan, wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan melarang kita dari perbuatan keji, perbuatan mungkar, dan juga perbuatan pelanggaran-pelanggaran agama, maksiat. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum. Ingatlah selalu kepada Allah, Allah ingat kepada kalian. Wasykuru an ni'ami yazidhum, syukur nikmat Dia pasti akan tambah. Wa dzikrullahi akbar. Ingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat.